Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita percaya saat kita datang menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan Tuhan berkarya di antara kita dengan roh-Nya yang kudus. Memimpin, menuntun langkah demi langkah hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau yang layak kami puji, layak kami sembah, layak kami tinggikan, kami agungkan. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami angkat hati kami angkat suara kami untuk meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada pagi hari ini. Dan kehadiran-Mu mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita berlimpah dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Sebab Engkau dahsyat Tuhan, sebab Engkau hebat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Kami terus memandang hanya kepada-Mu Tuhan, memandang penuh harap kepada-Mu, sebab hanya Engkau-lah pengharapan kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan, sebab Kau Bapa yang setia. Bersemayam di bawah kemuliaan-Mu di atas segalanya. Kami menyembah, Engkau bersemayam di atas penyembahan kami Tuhan.
Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami puji, kami sembah, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Satu-satunya kebenaran dan hidup. Engkaulah jalan. Sebab itu kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab jalan-jalan-Mu damai sejahtera semata-mata. Kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Selamanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah. Hallelujah.
Engkau selamanya baik. Dalam segala keadaan kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sebab untuk biarlah Engkau dapat kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Seumur hidup kami memandang kepadamu, berharap kepadamu, percaya kepadamu. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus Kau kebenaran, Kau berikanku
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini ungkapan hati kami, ini janji kami di hadirat-Mu. Selama kami hidup, biarlah mata kami terus memandang kepadamu. Kalau kami masih hidup, biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Dunia tak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Baik kesulitan, kesukaran, bahkan kelimpahan materi tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kami datang kepada Bapa, menikmati kemuliaan dalam kekekalan. Karena kami menyadari hidup di dunia hanya sementara. Dan kami tidak mau hidup kami terikat dengan perkara-perkara duniawi, sehingga kami melupakan dan meninggalkan Engkau. Tapi biarlah selama kami hidup, kami mau terus melekat kepadamu. Kami mau terus berjalan bersamamu. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mempunyai Allah yang seperti-Mu, Bapa yang setia. Dan biarlah kesetiaan kami juga teruji sampai seumur hidup kami. Dan kami tahu, kami sadar itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena ada Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, yang memimpin dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Han, silakan. Ya, selamat pagi. Shalom. Suara jelas, Pak, ya? Ya, selamat pagi. Kami hari ini kita di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita ini telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala Raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Dan di peringkup ini adalah, kalau yang saya dapat, Rasul Paulus ingin menunjukkan teladan dan kesaksian hidupnya, bahwa di ayat 12, aku bersyukur dia menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kita ini kuat karena Tuhan Yesus, bukan karena diri kita, bukan karena kehebatan kita. Dan Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa rasa syukurnya itu karena kuat karena Tuhan. Dia bisa kuat. Jadi aplikasinya dalam hidup kita, ya belajarlah kita kuat dan selalu bersyukur dalam Tuhan. Juga yang saya dapatkan di sini ya, bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Di ayat 12 kan, aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Jadi Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, apapun adanya kita, apapun kesalahan kita yang dulu. Rasul Paulus ingin bersaksi bahwa dulu dia kejam, dulu dia ganas, dulu dia suka menganiaya dan membunuh jemaatmu. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, ia disentuh oleh Tuhan, dia bertobat. Nah, Tuhan mengasihaninya. Jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kasih Tuhan itu tetap selalu ada. Kasih Tuhan itu selalu menyertai kita, dan kasih Tuhan itu semuanya itu karena iman. Jadi iman tuh yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk memiliki kasih karunia. Dan juga di sini malah di ayat 14, malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan untuk limpahnya kepadaku. Jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan dia, karena dia menganggap dirinya dulu itu sangat jahat, sangat tidak berguna, sangat tidak baik lah. Tapi karena kasih karunia Tuhanlah dia mampu, dia bisa, dia tidak dihukum, dia tidak dianggap sampah, tapi dia dikasih karunia Tuhanlah yang memampukan dia, yang memberikan dia hidup karena iman gitu ya. Nah, di ayat 16, tetapi karena aku dikasihani agar diriku sebagai, nah dia menganggap dulu paling berdosa, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, dia diselamatkan. Jadi dia mendapat keselamatan karena kasih Tuhan. Dan Tuhan selalu menunjukkan kesabarannya dalam hidup Paulus, karena Tuhan sabar atas hidupnya, karena dia bukan dulu jahatnya, dulu dia pemberontak, dulu dia penganiaya. Nah, jadi bagaimanapun juga Tuhan itu sabar kepada kita, karena prinsip Tuhan kan dia membenci dosa tetapi mengasihani orangnya, bukan dosanya. Jadi Paulus sadar bahwa dia sebenarnya tidak layak, tapi karena kasih Tuhan, karena imannya, dan karena kesabaran Tuhan, maka dia memperoleh kasih karunia, keselamatan, hidup kekal, dan dia bisa melayani gitu. Nah, jadi Tuhan tuh sangat sabar dengan kita. Di ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selamanya bagi segala raja. Jadi Paulus ingin
mengutarakan bahwa segala hormat, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nah, di perikop ini. Jadi Rasul Paulus ingin menunjukkan teladannya, kasihnya, kesaksiannya bagi jemaat Timotius. Dan aplikasi dalam hidup kita yang saya dapat, yaitu ada 4 sih, yaitu bersyukur, kasih karunia Tuhan, kesabarannya, dan semua hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aplikasi bersyukur, ya kita bersyukur karena ada Tuhan. Kita bersyukur kuat karena Tuhan. Gitu, nah. Jadi saya sadar sih, saya pelajarin, saya renungkan, di zaman dulu, di zaman Rasul Paulus, orang memang sulit bersyukur. Karena Rasul Paulus ini selalu menekankan bersyukur, bersyukur. Berarti bersyukur ini tidak mudah. Dan bersyukur ini harus disengaja, harus dilakukan. Tidak bisa kata orang, mengalir aja hidupku, mengalir aja, nggak bisa gitu. Harus disengaja hidup nih. Bersyukur ini harus disengaja. Malah Petrus selalu ngomong, senantiasa, tidak putus-putusnya bersyukur. Di zaman dulu memang sulit bersyukur. Karena di zaman dulu kan gersang, panas. Panas kepanasan, dingin kedinginan. Mau kemana-mana harus jalan kaki. Mau kemana-mana harus makan pun susah, harus daging, nggak banyak pilihan. Nah, saya sadarin bahwa dulu memang sulit bersyukur karena kesulitan yang tadi saya bicarakan kan. Nah, tapi si Paulus sih selalu menekankan harus ada rasa syukur. Terus syukur itu karena Tuhan, bukan karena keadaan, bukan karena apa, karena iman, karena Tuhan memberi kekuatan. Nah, di zaman sekarang kita harus lebih banyak bersyukur loh. Mengapa kita banyak bersyukur? Tidak ada alasan untuk bersyukur. Kita belajar ya, karena sekarang pola makan banyak, mau makan apaan pun ada. Tidak ada duit, ya bisa makan apa adanya. Nggak ada kendaraan, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil. Nggak banyak duit, bisa kredit. Malah mobil ada yang 7 tahun katanya. Saya baru tahu ada 7 tahun. Nah, apalagi yang kita harus tidak syukurin? Mau sekolah, nggak ada duit, ke negeri, cari yang tidak, yang gratis. Ada duit, bisa ke swasta. Jadi tidak ada alasan untuk bersyukur. Gitu. Nah, belajarlah kita bersyukur selalu. Nah, di zaman dulu pun bisa bersyukur. Masa di zaman sekarang kita tidak bersyukur? Nah, kedua, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita melayani, yang memampukan kita hidup benar gitu. Nah, karena kasih karunia Tuhanlah kita yang dulu jahat, yang dulu kita pemberontak, yang dulu kita pengkhianat, yang dulu kita tidak disukai Tuhan, tapi karena iman kita, karena kepercayaan kita pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kasih karunia, hidup yang kekal, hidup yang selalu dipelihara, hidup yang selalu berkemenangan, hidup yang selalu diberi jalan keluar. Nah, kita harus renungkan dan kita harus sadar bahwa karena kasih karunialah kita mampu. Ya. Dan kesabaran Tuhan. Nah, kesabaran Tuhan, Tuhan itu selalu sabar dengan kita. Bagaimanapun juga Tuhan tetap sabar dengan kita. Dia mengasihi kita. Walaupun kita orang benar pun kadang sering-sering berdosa, kadang-kadang sering mengkhianat dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati. Tapi Tuhan tetap sabar. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Dia memberikan keselamatan. Walaupun kita sering berdosa, tapi kalau kita minta ampun, Tuhan tetap ampuni. Dan Tuhan tetap beri kasih karunia, beri jalan keluar, beri pertolongan, terus pembelaannya terus tetap ada. Jadi kasih karunia itu kita harus hargai dan kita harus hormati dengan sikap hati kita, dengan pelayanan kita. Dan juga kasih karunia ini memampukan kita melayani. Kan di sini di ayat 12, Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi kita harus sadar bahwa pelayanan kita ini dari Tuhan. Jadi belajarlah kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Karena pelayanan itu sesungguhnya dari Tuhan. Memang melalui manusia kita disuruh, hei kalau tolong yang ini ya, melayani ini ya, Aster ya, ini ya, itu yang sebenarnya aku tidak mampu.
terus terang deh saya ingin bersaksi sebentar ya, bahwa disuruh untuk berkhotbah nih, saya nggak bisa sebenarnya. Saya dulu kan patah-patah kan ngomongannya ya kan. Jadi saya dulu berdoanya memaksa Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolonglah aku nih, berikan aku kelancaran, berikan aku kepercayaan diri, berikan aku kemampuan untuk bisa khotbah, bisa sharing, biar sharing itu bagus kan, tidak mempermalukan engkau, tidak mempermalukan pembimbing rohaniku kan, Pak Heri kan, malu pula kan kalau aku jelek kan. Tapi Tuhan tuh masih buat aku tuh gugup, patah-patah. Apa Tuhan, aku merenungkan, aku berdoa terus. Akhirnya Tuhan berikan aku hikmat dan berikan aku pengertian bahwa kita ini tidak boleh memaksa Tuhan dalam doa. Jadi doaku berubah. Jadi doaku, Tuhan, aku ini tidak bisa berkhotbah, aku ini tidak bisa patah-patah, aku ini ngomong Tuhan, gugup aku. Tapi aku mau Tuhan melayanimu. Aku mau Tuhan, coba tolong pakai lidahku ini untuk sharing firman, biar namamu dipermuliakan. Aku mau Tuhan, tapi kalaupun kau tidak memberikan aku kemampuan untuk sharing, enggak apa juga Tuhan. Nah, jadi aku berubah. Nah, karena itu aku sadarin, oh gitu ya. Jadi kita nih percaya penuh dengan Tuhan dan menyerahkan segala hidup kita, pelayan kita pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat, selalu memberikan keberanian, memberikan urapan Dia. Nah, kesabaran dan kasih Tuhan itu selalu ada gitu. Nah, kasih Tuhan itu tidak pernah putus-putus mengasihi kita. Jadi belajarlah kita mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita gitu. Karena tanpa kasih Tuhan kita ini tidak ada apa-apa. Jadi Paulus ingin mengajarin kita bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dari dosa dan aku dikasihinya, aku dikasihani. Jadi Tuhan itu selalu mengasihani kita. Kasihnya tuh besar dan tak putus-putus. Jadi belajarlah kita juga aplikasi dalam hidup kita selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang yang berdosa, mengasihi sesamanya. Dan yang terakhir adalah semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan aja selama-lamanya gitu. Nah. Jadi kita sudah beroleh hidup yang kekal, kita sudah beroleh kasih Tuhan, kita sudah beroleh keselamatan dari Tuhan, kita sudah beroleh kesabaran daripada Tuhan, kita sudah beroleh pertolongan Tuhan, maka semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan aja sampai selama-lamanya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja segala zaman. Jadi dari dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tetap tolong. Masa depan pun kita tetap tolong. Jadi di Paulus nih, dia ingin menunjukkan teladannya, dia ingin mengungkapkan kesaksian hidupnya bagi jemaat Timotius dan bagi kita juga bahwa segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Raja segala zaman. Jadi zaman apapun Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Dan Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi walaupun Tuhan itu tidak nampak dalam hidup kita, kasihnya, urapannya, kuasanya tetap ada. Jadi kata orang firman Tuhan ngomong, aku percaya walaupun tidak melihat. Jadi Tuhan tidak akan kelihatan. Tuhan kelihatan asal kita percaya, kita pegang kepercayaan itu dalam iman dengan kasih karunia-Nya, maka Tuhan tuh ada bagi kita dan kekal selama-lamanya Tuhan ada. Itu aja Pak Eri. Oke, terima kasih. Udah lancar ngomongnya. Nah, kita bersyukur pagi hari ini dari apa yang Johan sampaikan dan dari 1 Timotius 1 ayat 12 ini, kita belajar terus bersyukur dalam segala keadaan. Tentu seperti Johan, apalagi zaman sekarang, keadaan sudah jauh lebih banyak dipermudah. Nah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, walaupun tentu berkali-kali saya katakan, bersyukur itu kan seperti Johan tadi katakan, itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Kita bersyukur dan hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi
di sekeliling kita, bahkan apa yang sedang menimpa hidup kita. Kalau hidup kita masih mempunyai paradigma bahwa hidup kita ini sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang terjadi di sekeliling kita, itulah sesungguhnya hidup yang paling malang menurut saya. Karena hidup itu kan ada di tangan kita, dan kita bersyukur kita ada di dalam Tuhan. Sehingga seharusnya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, terjadi dalam hidup kita, kita yang mengendalikan, kita yang berkuasa di atasnya. Makanya kenapa Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena kita percaya di dalam segala keadaan itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apalagi dikaitkan dengan kasih karunia seperti yang Johan katakan tadi. Kalau kita ada hari ini, semua itu hanya karena kasih karunia. Makanya teruslah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita menikmati ada kemudahan, ada kemurahan, ada kebajikan, dan ada berbagai macam hal yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya sama seperti juga Rudi hari Minggu kemarin sampaikan berkaitan dengan apa yang Paulus sampaikan, jangan lagi kita terintimidasi ketika kita mengalami situasi tertentu yang tidak enak bagi daging, kita mulai berkata, wah jangan-jangan ini karena aku dosa nih dan Tuhan marah. Paulus katakan, dia yang paling jahat lah. Saya percaya di antara Bapak Ibu, di antara kita pagi hari ini, nggak ada yang sejahat Paulus hidupnya. Tapi Paulus katakan, justru karena itulah dia mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, apalagi hidup kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, seperti apa yang Johan katakan, biar kita selalu bersyukur buat kasih karunia Tuhan, dan kita bersyukur diberikan kehormatan untuk dapat melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan beban, tapi pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kita diberi kesempatan untuk membawa berkat Kristus, menyampaikan kabar baik, dan ujungnya adalah apa? Supaya hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Ada di antara Bapak Ibu yang mau bersyukur. Jadi, sekali lagi bukan soal masa lalu atau masa sekarang, keadaan dulu, keadaan sekarang berbeda, tetapi jangan sampai hidup kita diatur oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kita mau bersyukur apapun yang terjadi, karena kita tahu ada Tuhan yang punya kasih karunia dalam hidup kita. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Joni. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang saya tulis di chat tadi. Oke, silakan John. Ya, shalom semuanya. Tidak ada lagi. Silakan Pak Daniel. Oke. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapa kami yang letak pada bagian surga, dikuduskanlah nama-Mu. Atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu ya Tuhan, yang kasih setia-Mu yang selalu melingkupi kami semua. Sebelumnya kami mohon Kau ampuni kami semua ya Tuhan, segala bentuk dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menaikkan doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah sama-sama sharing firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh diberkat dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu bersyukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah Engkau berikan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati ya Tuhan hamba-Mu, Johan yang sudah memberitakan kabar baik-Mu, dan boleh memberi berkat bagi kami semua dalam pelayanannya. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau beri roh hikmat, akal budi dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dan juga Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau juga buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang ada di Koromdeo ini ya Tuhan Yesus.
Engkau selalu berkati kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam setiap pergumulan dan persoalan. Engkau Tuhan Yesus ada di dalamnya, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Supaya kami senantiasa bersuka cita, menjalani hari-hari bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau juga tamat-tamatkan iman percaya kami pada Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa tumbuh bersama dan tetap setia, taat, dan tekun pada Engkau ya Tuhan Yesus. Apabila ada di grup ini, di kolam ini ada yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan yang kuasa bibir-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara Joni, teman Ibu Lydia, yang masih di luar Tuhan. Dia lagi Jakarta 2 bulan lagi akan di kemo. Tuhan Yesus jamah segala sakit penyakitnya, dengan kuasa bibir-Nya, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga jamah hatinya Tuhan, supaya saudara Joni mau percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat Ben anaknya, Joni KL, lagi sakit tipes ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyakitnya sembuh. Kami juga berdoa buat Bu Eva, istri Ko Johan, yang lagi dirawat di rumah sakit Resia, yang sakit bagian perutnya. Kami berdoa di dalam kuasa bibir-Nya, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan secara sempurna apapun sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat perjalanan Ibu Benti yang akan ke rumah sakit umum Sumeneb, Madura. Tuhan Yesus beri kekuatan kesehatannya yang prima, supaya pelayanan di rumah sakit boleh menjadi berkat bagi warga di Sumeneb maupun Madura dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ampuni ya Tuhan, pulihkan ekonominya, jauhkan dari perpecahan. Indonesia tetap bersatu, menjadi bangsa yang besar dan berdaulat. Ada keamanan, kedamaian, aparat keamanan TNI dan Polri tetap bersatu menjaga kedaulatan Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun. Supaya ada ketentraman, kedamaian buat rakyat yang ada di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Pejabat tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya, dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan sampai ke RT RW, Engkau jamah ya Tuhan, supaya mereka semua bekerja dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab hati nurani yang benar dan jujur ya Tuhan, untuk kemajuan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Dan Engkau taruh roh takut akan Engkau ya Tuhan, supaya berita kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, pertambangan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, supaya boleh menjadi garam dan terang untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk percaya pada Engkau. Karena tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Supaya semua itu betul berlidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang satu-satunya patut disembah dan ditinggikan. Jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa ucap syukur pada Engkau. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami juga pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minta Ko Johan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara Tommy Tuhan yang sakit di DKT Tuhan. Biarlah Engkau memberkati roh jiwa tubuh Tommy Tuhan. Biar bila sudah menyembuhkan
Tommy Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya bilu-Mu sudah menyembuhkan ya Bapa. Dan biarlah roh jiwa tubuh, akal budinya Engkau perbarui terus Tuhan, sehingga ia dapat hidup normal kembali ya Bapa, menjadi berkat bagi keluarganya ya Bapa, menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Memberkati juga orang tua Tommy, papa mamanya ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan segala hikmat, Engkau memberikan iman ya Bapa, jamah hati roh jiwa tubuhnya Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamatnya ya Bapa. Dan biarlah dengan Tommy ini Tuhan, nama Tuhan Yesus bermuliakan dan orang tuanya dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamatmu ya Bapa. Berdoa juga untuk IL Tuhan, anak Yanti Tuhan, dan Engkau sembuhkan juga, bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan juga dari demamnya Tuhan. Kami percaya hari ini dia akan sehat Tuhan. Kami percaya demamnya akan pulih dan ia akan normal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami mau menyelesaikan koram diota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami senantiasa Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, khidmat daripada Tuhan, akal budi, pertolongan pembelaan-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu sepanjang hari ini kami rasakan dan kami terus memuji menyembah Engkau senantiasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.